Shalom. 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 Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya sampai saat ini Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Yesus yang ajaib. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah pengakuan iman kami yang akan kami katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku haleluya. Mari saatnya kita datang kepada Tuhan, katakan, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lebih sukacita katakan saat ku masuk. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu,
dan janji-Mu pengharapanku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat kedua hatimu dan tanganmu. Haleluya, segala kemuliaannya bagi Tuhan. Hatiku percaya. Kami mengundang hamba-Nya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, karena kami tahu bahwa Tuhan yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, pujian dan sembah kami. Kami percaya kepada Tuhan, karena Tuhan dapat dipercaya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang dapat kami andalkan, yang kepadamu kami mendapat jaminan yang kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan, dan karena Roh Kudus yang firman-Mu hari ini melaluinya akan disingkapkan. Olehnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, keberadaan kami semua. Mari Roh Kudus yang menguasai seluruh hati kami, ruangan pikiran dan keberadaan manusia batiniah kami, supaya kami layak menerimanya dan kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan utus dan Tuhan tetapkan kami untuk berbuah. Olehnya Tuhan, sebentar kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus yang akan menghentar memimpin kami. Berikan pencerahan dan penyingkapan yang baru buat setiap kami. Untuk segala persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu di bawah kaki Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, berkati ya Tuhan setiap rupiah, bahkan apapun yang diberikan, bukan besar kecilnya, tapi karena mereka mengasihi Tuhan. Engkaulah yang memberkati keluarga pribadi yang telah menyerahkan berkat yang daripada-Mu untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Salam. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali dalam ibadah selalu firman Tuhan harus ada bersama dengan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kali ini saya rindu kita semua untuk menerima berkat firman Tuhan melalui satu tema, yaitu ciri orang yang diberi hikmat oleh Tuhan. Ciri orang yang diberi hikmat oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa manusia itu perlu hikmat dari Tuhan karena manusia terbatas, bahwa Allah itu tidak berbatas. Dia Maha tahu baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hikmat itu sendiri adalah juga firman-Nya yang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dan kali ini kita akan melihat sebetulnya kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen dan orang percaya, sudah berapa lama, sudah berapa tahun itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang penting apakah saudara ada di dalam hikmat Tuhan, ada dalam firman-Nya, dan firman-Nya ada di dalam saudara. Dan itulah yang akan kita pelajari dari satu kitab yang sangat luar biasa yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Amsal pasal yang ketiga. Saudara, setelah saya coba pelajari dan saya ketemukan, tentu saya percaya bahwa ini adalah karena bimbingan Roh Kudus. Buat saudara dan saya ternyata ada 3 hal di mana orang yang berhikmat itu mempunyai ciri dari 3 hal yang akan kita dengarkan sama-sama. Yang pertama, kalau saudara dan saya ada hikmat, ada tuntunan Tuhan, dan ada hidup memelihara perintah Tuhan, maka yang pertama, saudara dan saya harus percaya bahwa Allah dengan segenap hatinya. Maksud saya percaya Allah dengan segenap hati saudara. Mari saya bacakan buat saudara dan saya di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati kita menjadi ukuran Tuhan menilai kita, apakah kita ikut Tuhan seutuhnya atau cuman beberapa persen atau setengah atau mungkin hanya 1%. Saudara, kita nggak tahu untuk melihat orang lain, pengiringan orang itu kepada Tuhan. Tetapi yang pasti tahu, dan mudah-mudahan setiap orang Kristen menyadari apakah saya itu ikut Tuhan sepenuhnya atau tidak. Nah, ini yang harus kita renungkan hari ini. Tetapi kalau saudara ada hikmat Tuhan, ada firman Tuhan, ada pengertian yang benar, di dalam saudara mengiring Tuhan sampai hari ini dan seterusnya, saya berharap kita mulai berubah hari ini dan memahami ini dengan baik. Maka yang pertama adalah kalau saudara ada hikmat Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam diri saudara, artinya kita memeliharanya dengan baik, maka yang pertama, saudara dan saya percaya Allah dengan segenap hatinya. Artinya Tuhan tidak mau dimadu, ya, dalam tanda petik. Tidak mau dinomorduakan. Sepenuhnya dari apa yang ada di dalam jiwa kita untuk Tuhan. Kalau saya kadang-kadang merenungkan Tuhan, kalau saya cuma memberi persembahan sekian, terus kita suka berpikir, waduh, saya sudah memberikan persembahan yang banyak untuk Tuhan. Karena pikir terlalu overdosis, saya mengertinya ya. Dan itu tidak pantas, saudara. Dan saya pikir kita harus belajar berani untuk mengatakan kepada Tuhan, aku mau belajar mengasihi Tuhan dengan 100% dalam hatiku ya Tuhan. Artinya apa, saudara? Jangan sampai kita mengabdi kepada 2 tuan. Di dalam Matius di sana dikatakan kalau orang percaya yang sudah punya Tuhan itu adalah Esa, maka dia tidak mengabdikan diri lagi kepada Tuhan yang lain, termasuk di dalamnya adalah kecintaan kita kepada pihak lain yang bukan dari Tuhan. Saudara, bagaimana hubungan dengan suami istri? Saudara, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak? Kita kadang-kadang kalau anak-anak kita itu sedang merengek atau perlu bantuan dari kita apapun yang menjadi harganya kita pertaruhkan dan kita mengasihi dia. Tapi ingat saudara, bahwa ketika kita melakukan itu jangan sampai saudara tidak mengasihi Tuhan 100%. Saudara, karena kasih kita kepada Tuhan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya hati itu berkaitan dengan satu kerinduan, satu perasaan hormat agung dan mulia kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang dapat kuandalkan. Ada pujian satu-satunya yang kuandalkan, saudara. Itu menggambarkan bahwa itu ekspresi hidup saudara setiap hari. Bukan hanya lagu diungkapkan di dalam kita memuji selama kita beribadah. Saya pikir kalau orang Kristen masih seperti itu kiranya mulai hari ini berubah. Saudara, kalau mengekspresikan satu-satunya yang ku andalkan.
Kalau kita ngomong seperti itu, kita harus benar-benar hidup dalam realita. Kalau kita sakit, kita berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita dalam kesulitan, kita hanya mengandalkan Tuhan. Bukan berarti saudara tetap berdiam diri tidak berusaha, tetapi usaha kita itu hanya bagian daripada tanggung jawab supaya kita tidak dikatakan orang yang lazy, malas, ya, orang yang tidak berbuat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita bahwa ciri saudara dan saya ketika saudara ada hikmat Tuhan, firman itu ada di dalam diri saudara, maka saudara dan saya harus percaya bahwa Allah dengan segenap hati, sepenuhnya, tidak boleh dibagi. Cintanya tidak boleh dibagi hanya satu, one to one, bukan one to many, ya saudara. Kalau di dalam silogisme komputer sering kita bikin program one to many. Jadi ada satu item hubungannya dengan banyak hal, ya, bukan one to one. Tapi kalau kita dengan Tuhan harus one to one on one, ya, ada program TV begitu. Jadi berhadapan apple to apple. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen yang selama ini mungkin ada yang 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, bahkan setahun atau berapa, saudara harus mulai belajar hari ini. Saya harus mulai belajar bahwa saudara harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan artinya Tuhan bisa kita andalkan dalam hidup kita, dalam perilaku kita. Yang sulit itu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ketika kita suruh menolong orang dan kita dalam kekurangan, kita suka mungkin tidak rela. Karena aduh saya masih butuh kok orang lain. Nah, padahal kita lihat banyak contoh dalam Alkitab bahwa janda itu memberi dari kekurangannya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita cinta Tuhan 100% dalam hati itu diwujudkan atau dinyatakan dalam ekspresi yang konkret. Bukan hanya dalam benak, tetapi harus dimulai dari hati yang benar. Bahwa hatimu sepenuhnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan, pertolongan dan jaminan hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya bacakan sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, utuh, ya. Tidak mendua hati, tidak bimbang dan tidak ragu. Karena Tuhan itulah pokok dan kepastian saudara di dalam menghayati hidup dalam iman. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, kalau saudara mempunyai ciri sebagai orang yang memelihara hikmat atau perintah Tuhan, maka yang kedua, menempatkan jiwa saudara, artinya pikiran, perasaan, dan keinginan itu di bawah kedaulatan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita bingung mana yang harus kita taati ya. Kita itu melayani Tuhan. Kadang-kadang orang juga mempunyai pikiran sempit ketika ke gereja itu melayani Tuhan. Memang saya pikir itu melayani Tuhan, itu manifestasinya ada di gereja. Tetapi kita tidak terbatas juga di gereja saja, di tempat lain. Karena ketika kita membagikan berkat untuk orang yang kekurangan di tempat lain pun juga melayani Tuhan. Yang menjadi persoalan kadang-kadang mana yang lebih penting, dua hal yang tidak bisa kita lakukan sekaligus. Kita harus memilih. Saudara, kalau saudara ukurannya adalah menyangkal diri dan memikul salib, pasti saudara memuliakan Tuhan. Artinya apa saudara? Bukan menyangkal, karena menyangkal diri saudara berkorban terus nuntut Tuhan. Seolah-olah Tuhan aku sudah menyangkal diri, aku sudah mikul salib. Mana hadiahnya? Bukan kayak gitu. Itu adalah satu proses kehidupan. Ternyata saudara lebih cinta Tuhan melalui membagi berkat kepada orang lain daripada cinta dirinya sendiri dalam kehidupan di mana saudara harus memilih antara dua pilihan. Saudara, jadi ukurannya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama di dalam segala kehidupan kita. Itulah Yesus datang kali yang pertama 2000 tahun yang lalu menjadi manusia supaya Bapa akan menunjukkan seperti manusia yang sesungguhnya itu seperti apa. Saudara, lu kan ada para nabi, ada Musa, ada Daud, ada Elia, bahkan ada Henoh, ya, ada Elisa, ya. Tapi itu semua hamba. Seorang hamba tidak bisa mewakili sepenuhnya seorang bapak
Amin. Jadi seorang hamba tidak bisa mewakili keberadaan seorang ayah, tapi seorang anak akan mewakili keberadaan seorang ayah. Dan itulah Yesus Kristus, anak satu-satunya yang menyatakan keberadaan Allah yang sejati, Bapa yang kekal dalam surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dia pantas menjadi teladan. Dan itulah menjadi prioritas kita. Kalau Bapa sendiri mengutus anaknya untuk menjadi ikon atau menjadi contoh, menjadi pola, prototipe manusia yang sejati. Sehingga Tuhan Yesus katakan, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Itu benar-benar bisa dijadikan teladan. Jadikan contoh. Bukan semu, tetapi sungguh-sungguh, saudara. Itulah saudara dan saya ketika dipilih menjadi anak Tuhan, maka saya pikir itulah yang penting. Bukan sekedar aku dipilih dari segala bangsa, menjadi kebanggaan kita, tetapi ada tanggung jawab melalui Tuhan, melalui apa yang Tuhan mau pilih, saudara. Jangan sampai seperti Yudas, Bapak Ibu Saudara, satu dari antara 12 itu ternyata dia tidak menyikapi dan meresponi dengan positif pilihan Tuhan. Padahal Tuhan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tapi Yudas ini rupanya memilih dirinya sendiri, bukan memilih Tuhan yang menjadi prioritas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari saudara menempatkan Tuhan lebih dari segala apa yang kita inginkan. Menempatkan Yesus menjadi yang utama. Karena itu pertama, dalam contoh sehari-hari, pertama kalau pagi-pagi saya berharap saudara datang kepada Tuhan dulu sebelum melakukan yang lain. Itu contoh yang konkret. Datang, bangun tidur, saudara langsung bangun, duduk, ya saudara bersimpuh di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup saudara. Tuhan, aku mau berjalan hidup ini, banyak aktivitas yang harus aku jalani, tapi aku percaya Tuhanku yang menuntun dan memberkati aku. Kehendak-Mu yang jadi. Itu adalah contoh konkret bahwa kita menyerahkan hidup dan Tuhan menjadi prioritas kita. Mungkin dalam jalan-jalan itu saudara akan mengalami masalah, akan disakiti orang, diprotes orang, dianggap sepele, dianggap tidak berhak dan sebagainya. Tapi serahkan kepada Tuhan. Asal saudara punya hikmat dan berpegang kepada firman-Nya, saudara pasti memprioritaskan Tuhan dan Tuhan akan membela dalam tanda petik. Saudara menjadi orang yang seperti Kristus, menjadi anak-anak Allah yang sejati. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam Amsal pasal 33 ayat 6 dikatakan demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kalau kita tidak mengakui Tuhan dulu, kita nggak bisa diluruskan. Tuhan nggak mau meluruskan jalan kita. Akui dia, Tuhan, aku itu nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Walaupun aku mungkin hebat ya, sekalipun aku mungkin ya, dalam penghormatan tertinggi itu orang yang hebat kan dapat Nobel ya. Sekalipun aku peraih Nobel, tapi di hadapanmu aku nggak bisa apa-apa. Akuilah jalan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kadang-kadang kita suka mendahului Tuhan, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara termasuk mungkin hamba-hamba Tuhan yang suka mendahului Tuhan, ya. Banyak contoh, misalnya dia bernubuat tapi tidak terjadi, mendahului Tuhan. Ya, oleh karena itu saya berharap kita semua sebagai orang percaya, ayo kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya daripada segala keinginan visi manusia. Dan yang kedua, mau dikoreksi. Sulit orang mau dikoreksi. Kita kadang-kadang ya agak sulit sih mau dikoreksi kepada orang, oleh orang yang kebetulan mungkin di bawah kita, pengalaman, kepintaran kita. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, mari kita belajar bahwa kadang-kadang hal yang sepele itu dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita. Nah, itu harus kita sadari. Kita tidak sempurna, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ayo mungkin hanya sepele, ngasih tahu sebentar, masalah-masalah yang kecil tetapi mempunyai nilai yang tinggi buat kita ikuti, saudara. Jangan sampai kita tidak mau dikoreksi Tuhan, saudara. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan mengoreksi dengan cara yang kadang-kadang aneh, saudara. Bukan langsung seperti mengajarin
dalam pelajaran tertentu kamu salah begini, tidak. Kita dibenturkan dengan sesuatu yang tidak kita senangi, tetapi supaya karakter kita dibentuk. Itu Tuhan mengoreksi, mengizinkan. Seperti Paulus mengalami bahwa utusan iblis itu menggocoh Paulus. Padahal dia kurang apa Paulus. Tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku kepadamu. Dan Paulus mengatakan sebab di saat aku lemah kuasamu menjadi nyata. Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau juga kalau mengakui jalan Tuhan, kita akan diluruskan jalannya supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita hidup sesuai dengan rute di mana Yesus itu sebagai jalan menuju ke surga. Dan itulah yang menjadi jejak kita juga untuk ke sana. Itu yang kedua. Saudara, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ada hikmat Tuhan yang hari ini disingkapkan kepada saudara, ciri yang ketiga adalah jangan anggap diri bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Saudara, kalau kita menganggap diri kita bijak, saya pikir di hadapan Tuhan tidak pantas. Karena kita pun tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita pun tidak bisa ditebus tanpa Tuhan. Kita tidak bisa sampai kepada Tuhan tanpa Tuhan. Dan kalau kita sudah mulai menganggap diri kita bijak, justru karena berkat itu mungkin kita salah mengerti apa maksud Tuhan memberikan firman-Nya hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai menganggap diri saudara dan saya adalah bijak. Jangan menganggap dirimu pandai. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, saudara. Saudara, kita tidak harus menjadi terkenal karena kita bijak dengan anggapan supaya orang mengerti dan mengenal kita. Tetapi biarlah itu berkat untuk kita salurkan. Saudara-saudara, orang yang menganggap dirinya pandai biasanya ada peribahasa yang mengatakan ya tong kosong berbunyi nyaring. Artinya hanya ingin tampil tetapi sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sebab ketika kita mencoba menganggap diri kita itu lebih baik, lebih pintar, ternyata ada yang lebih pintar dari kita. Sudah, cuman belum ketemu saja. Nanti satu saat ada batunya kita kecewa. Jadi makanya kita tidak perlu seperti itu. Apalagi di hadapan Tuhan. Dialah sumber segala hikmat, pengetahuan melampaui dari segala pengertian kita. Oleh karena itu mari saudara, jangan menganggap diri saudara dan saya pintar. Tetapi biarlah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Membenci apa yang Tuhan benci. Ya. Tidak senang apa yang Tuhan tidak senang, tapi menyenangi apa yang Tuhan senangi. Itu takut akan Tuhan. Kalau Tuhan benci dosa, kita juga harus benci dosa. Kalau Tuhan tidak bisa berbuat dosa, kita harus berusaha untuk tidak berbuat dosa. Selama kita masih ada tubuh ini, memang kita masih ada kemungkinan berbuat dosa. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa karena karakternya sudah tidak lagi tertarik terhadap dosa. Manusia batinnya dibangun untuk membawa manusia jasmaniah kita semakin tidak mempengaruhi kehidupan jiwa kita. Jadi kadang-kadang kita kebiasaan dari pola dunia ini membawa pikiran-pikiran rohani kita menjadi berbeda. Karena mungkin budaya, pendidikan dan sebagainya, lingkungan yang tidak menurut firman Tuhan. Kita kadang-kadang menjadi orang yang duniawi sekalipun kita Kristen. Di dalam Paulus suratnya kepada Korintus dikatakan bahwa ada manusia dewasa, ada manusia kanak-kanak dan ada manusia yang tidak kenal Tuhan. Saudara, ada orang Kristen yang masih kanak-kanak, memang mereka tetap ikut Tuhan, percaya, tetapi dia belum bertumbuh. Nah ini yang harus terus kita gemakan firman Tuhan tentang hikmat. Jangan sampai ini melanda di dalam orang Kristen. Apalagi pengiringan saudara dan saya sudah cukup lama tapi tidak bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam ayat 7 ini dikatakan sekali lagi kepada saudara dan saya, janganlah anggap engkau pandai, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
ciri orang yang ada hikmat Tuhan. Yang hari ini tentu harus kita dalami, kita hayati untuk pribadi masing-masing. Apakah saudara telah memiliki ciri itu dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, mari kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya Tuhan yang saudara bisa percayai dan saudara harus menyerahkan diri untuk Tuhan. Supaya Tuhan juga bisa mempercayai saudara. Yang pertama. Yang kedua, saudara kadang-kadang di dalam mengambil keputusan antara dua pilihan, saudara harus memilih yang mana. Prioritaskan Tuhan daripada yang lain. Mengapa demikian? Karena satu saat saudara dan saya bukan ketemu yang lain, tapi ketemu Tuhan. Karena pengadilan yang sejati dan nasib hidup akhir daripada manusia adalah di tangan Tuhan. Maka prioritasnya adalah Tuhan, kita harus memberi pertanggungjawaban. Yang ketiga, yang terakhir, jangan menganggap diri saudara dan saya pandai. Tetapi biarlah saudara menjadi orang yang rendah hati dan takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Apa yang dibenci Tuhan, biarlah kita benci. Apa yang disenangi Tuhan, biarlah kita senangi. Itulah rahasia kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang saudara dapatkan berkat dari apa yang Tuhan singkapkan melalui hambanya ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat saudara dan nama Tuhan yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua untuk angkat satu pujian. Kita akan bersyukur atas firman-Nya, yaitu dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap lega di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kalau kami boleh mengungkapkan pujian ini bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh Tuhan, kami alami dari setiap pribadi kami.
karena kami mendapat hikmat Tuhan hari ini. Bahwa kami percaya kepada Allah sepenuhnya, menempatkan Tuhan di atas segala galanya di dalam kehidupan yang nyata. Karena itu Tuhan, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus membekali kami, mengingatkan kami, menuntun kami, supaya kami tidak jatuh akan segala pencobaan dan godaan. Karena kami percaya firman-Mu hari ini memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, mereka boleh bersaksi bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat dari setiap kami adalah luar biasa buat hidup ini, sebab kami boleh menjadi pemenang mengalahkan segala kuasa duniawi dan jahat ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami percaya kami boleh hidup oleh karena firman Tuhan, karena hikmat itu yang nyata buat setiap anak-anak-Mu. Berkati jemaat-Mu dan kami semua yang telah mendengarkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GBI Sigma. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita, dan saya jemput kita sekali lagi berdiri untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Angkat tangan kita, siapkan hati kita, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih karunia yang melimpah, dan anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.